Hai Sobat AI Care, selamat datang di episode pertama AI Know Podcast with Expert. Mungkin untuk Sobat AI Care yang sebelumnya sudah pernah menyaksikan video-video kita seperti kata dokter, sudah familiar dengan saya ya. Tapi untuk yang pertama kali menyaksikan video ini, hai. Ya, untuk seri kita yang ini, AI Know Podcast with Expert, tujuannya untuk membahas lebih dalam tentang hal-hal kesehatan yang mungkin terlalu spesifik kalau kita bahas di seri kita sebelumnya, seri kata dokter. Nah, pada podcast ini kami akan mengundang pakar sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Baik, tidak perlu berlama-lama. Untuk episode pertama ini, mengingat bulan Januari adalah bulan kesadaran kanker serviks, kami sudah mengundang dokter kebidanan dan kandungan untuk menjadi pakar kita pada hari ini. Selamat datang Dr. Andi Devrianti Agung SPOG. Hai. Ya, Sobat AI Care, Dr. Andi Devrianti Agung ini akrab disapa Dr. Devi, akan menjadi narasumber kita pada hari ini terkait kanker serviks. Pada podcast AI Know Podcast with Expert ini dengan topik mengenal kanker serviks bersama AI Care. Baik, Dr. Devi. Iya. Dr. Devi ini sebelumnya sudah bekerja di mana saja? Apakah hanya di Jakarta saja atau pernah ke daerah-daerah lain mungkin? Oke, saya dulu setelah lulus sekolah itu mengabdi dulu di daerah dokter. Oh, di mana itu? Di daerah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Nah, kebetulan daerah tempat saya, daerah PTT saya itu sangat terpencil dan waktu saya selesai dokter kebidanannya, sekolah di praktek di rumah sakit di daerah Sopeng atau Kabupaten Sopeng. Oh, Sopeng ya. Iya. Saya belum pernah sih kebetulan ke Sulawesi. Jalan-jalanlah ke sana. Itu bagus sekali pemandangannya. Oke, ya. Berarti kalau untuk sekarang di sini dokter kesibukannya apa aja, dok? Hanya praktek saja? Praktek dan manajemen juga, dokter. Oh, selaku struktural ya berarti Yes. dok ya. Baik, wah ini dokter Devi ini sibuk sekali sepertinya ya. Alhamdulillah masih diberi kesehatan untuk menjalankan amanah sebagai dokter maupun sebagai manajemen di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Kuring. Baik, terima kasih banyak sudah datang ke studio kami pada hari ini Terima dokter. kasih juga atas undangannya dokter. Kita mulai saja mungkin dok ya Boleh. untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dari sobat-sobat AI Care. Untuk sobat-sobat AI Care yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan spesifik tentang topik-topik tertentu, jangan lupa follow sosial media kami untuk melihat mungkin sneak peek atau preview tentang topik-topik ke depan. Boleh juga memberikan saran untuk topik-topik apa sih yang ingin dibahas ke depannya. Jangan lupa follow dan aktifkan notifikasinya. Iya. Dokter, ini untuk pertanyaannya kita ambil dari yang umum-umum dulu saja mungkin dok ya. Boleh. Jadi ada yang bertanya, memangnya kanker serviks itu apa sih dok? Gitu. Mungkin boleh dibantu tuh. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter Lukita atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kanker serviks itu adalah pembunuh pertama wanita di dunia, ya. Dan itu sangat efeknya sangat fatal. Dan kanker serviks itu apa sih sebenarnya kanker serviks itu ya dokter? Ya. Nah, kanker serviks itu adalah sebuah tumor ganas pada wanita yang letaknya itu di daerah liang vagina. Dan kalau tidak diobati lebih awal dan lebih dini itu bisa bermetastasis atau bisa menjalar ke organ-organ lain atau ke bagian tubuh yang lainnya. Seperti itu. Dan ini kejadiannya banyak berarti dok ya? Banyak. Karena dia sebagai nomor 1 nih Yes. kalau untuk keganasan terutama Yeah. pada wanita. Ya. Baik, kalau untuk keganasannya ini kan kita sebagai tenaga medis juga tahu sebenarnya bahwa keganasan ini itu ada sangkut pautnya dengan yang namanya infeksi dari HPV dok. Yes. Iya. Nah, apakah HPV ini mungkin bisa lebih diekspor dikatakan infeksi HPV ini? Jadi apakah kanker serviks ini menular gitu dok karena infeksi? Oke. Nah, kita ketahui dulu ya letak serviks atau leher rahim itu di mana. Jadi leher rahim atau serviks itu berada bagian dari rahim yang berada di puncak vagina dan bisa dilihat hanya dengan menggunakan alat dokter yang namanya inspekulo. Jadi harus dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, penyebabnya itu apa? Jadi faktor penyebab kanker serviks itu adalah virus. Virusnya namanya apa? Adalah virus HPV atau Human Papilloma Virus. Nah, 70 atau sampai 90,7% itu penyebabnya adalah tipe yang high risk atau onkogenik. Yaitu tipe 16 dan 18. Dan yang paling penting adalah kanker serviks itu menular melalui hubungan seksual. Waduh. Jadi ada kontak seksual nih antara pria dan wanita.
seperti itu. Untuk penularan sendiri berarti memang harus ada kontak dulu, Kontak Dok, ya. seksual. Berarti kan kalau nggak ada kontak, nggak mungkin ini ada Nggak penularan antara satu ke yang lainnya. Yes. Oke, untuk sobat-sobat Eka tolong itu dicamkan ya bahwa harus ada kontak seksual antara satu dengan yang lainnya untuk terjadi penularan terhadap HPV ini sendiri. Yes, Oke, betul, mari kita betul. lanjut saja, Dok, kalau begitu. Menyambung tadi yang dokter sebutkan tentang penularan oleh hubungan seksual, berarti apakah misalnya ada satu orang perempuan atau wanita yang tertular oleh virus HPV ini, apakah dia sudah pasti punya riwayat gonta-ganti pasangan gitu, Dok? Karena mengingat ini sebenarnya sebuah stigma ya, Dok, ya, apalagi di kalangan masyarakat kita tentang kanker serviks dan HPV ini, apalagi hubungan seksual gitu, Dok. Iya. Baik. Jadi tadi yang kita ketahui bahwa penyebabnya adalah human papillomavirus atau virus HPV tipe 16 dan 18 yang high risk. Ya. Ya, karena kita ketahui bahwa HPV itu ada dua tipe, ada yang low risk sama high risk. Yang high risk itu tipe 16 dan 18 yang sering menyebabkan kanker serviks. Sedangkan yang low risk 6 dan 11 tipenya itu yang penyebabnya yang anogenital wart atau misalkan ada kutil kelamin. Nah, itu penyebabnya tipe 6 dan 11. Nah, penyebabnya ini adalah faktor risikonya dulu deh yang kita harus ketahui. Nah, pertama adalah sering gonta-ganti pasangan. Artinya apa? Hubungan seksual yang tidak sehat. Itu yang merupakan salah satu faktor risiko terbesar untuk terjadinya kanker serviks. Yang kedua, melakukan hubungan seksual di bawah usia 20 tahun. Itu jadi sebaiknya kalau bisa menikah ya sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Terus yang ketiga adalah memiliki faktor risiko lainnya seperti misalkan riwayat penyakit menular seksual sebelumnya. Contohnya ada riwayat HIV atau ada penyakit gonore sebelumnya, itu juga bisa menyebabkan faktor risiko untuk terjadinya kanker serviks. Kemudian daya imun yang rendah ya, atau riwayat pemeriksaan pap smear atau IVA sebelumnya positif, nah itu faktor risiko juga terjadinya kanker serviks seperti itu. Jadi itulah pentingnya bagaimana kita sebagai wanita perlu adanya deteksi dini dan pencegahan. Iya, gitu. Intinya adalah deteksi dini karena sekali, bagaimanapun kalau virus sudah menyerang wanita itu butuh perjalanan panjang untuk menjadi kanker serviks, dan perjalanan panjang itu ada kalanya kita harus melakukan deteksi dini di saat periode tersebut. Semakin cepat semakin baik. Semakin intinya cepat ya, Dok, semakin ya. bagus dan lebih cepat untuk ditangani. Baik, Dok. Gitu. Terima kasih untuk jawabannya. Oke. Berarti ini menyambung pertanyaan yang berikutnya. Dok. Berarti apakah perempuan yang belum pernah berhubungan seksual aman dari kanker serviks, Dok? Saya bilang insya Allah 99,9% insya Allah. Ya. Selama belum pernah melakukan hubungan seksual, is okay, aman. Ya harus jujur juga ya, Dok, Yes. ya. Jangan nanti di depan dokternya ngomong-ngomong belum gitu. Bantu kita untuk membantu Anda. Yes, betul. Nah, ini ada pertanyaan yang agak nyimpang sedikit nih topiknya, Dok. Tadi kita bahas tentang hubungan seksual antara satu dengan satunya lagi. Jadi harus ada dua orang kan, Dok, berhubungan seksual nih. Ini ada pertanyaan bahwa, Dok, apakah masturbasi bisa menyebabkan kanker serviks? Jadi penularannya melalui hubungan seksual. Jadi kalau masturbasi ya tidak sama sekali. Tidak ya. Yes. Oke, Dok. Ini buat sobat Intinya Eka adalah- yang nanyain ini itu udah terjawab ya. Intinya adalah kontak seksual. Jadi artinya ada di serviksnya atau leher rahimnya itu ada kontak dengan kelamin pria. Kelamin pria. Baik. Betul. Dok, kita pada hari ini membahas tentang kesadaran terhadap kanker serviks. Oke. Tadi dokter ada menyebutkan bahwa sebenarnya dokter sudah sempat praktek di Sulawesi, di tempat yang lagi berkembang, Dok, ya. Saya penasaran, Dok, untuk dari dokter sendiri apakah ada perbandingan yang dokter rasakan atau dokter lihat sendiri di lapangan terhadap pasien-pasien dokter ataupun kalangan-kalangan wanita yang antara memang berobat untuk hal ini atau untuk pemeriksaan tadi yang dokter sempat bilang ataupun Oke. Perbedaannya adalah kalau di daerah tingkat kesadaran masyarakatnya masih rendah, dokter, dibandingkan dengan perkotaan. Gitu. Jadi kalau di perkotaan kita tanpa memberikan arahan, biasanya dengan sendirinya pasien datang untuk melakukan pemeriksaan kalau misalkan pasien mengeluhkan sesuatu. Sesuatu itu adalah artinya mengeluhkan keputihan, postcoital bleeding atau perdarahan setelah bersenggama. Nah, itu mereka dengan sadar sendirinya bisa datang ke rumah sakit. Tapi kalau di perdesaan atau di daerah mana, di daerah saya tempat bekerja waktu itu ya
mungkin dibutuhkan effort lebih, misalkan edukasi, promosi, dan itu baru pasien baru. Memang harus kita yang mengundang mereka untuk memeriksa ya dok ya. Betul sekali. Karena kalau dibiarin mungkin mereka ya udahlah. Ya udahlah ya, ini mungkin penyakit orang desa atau orang daerah kan biasanya mungkin dapat guna-guna lah atau apa ya, itulah yang paling sering gitu. Tapi mungkin mereka cari alternatif dulu sebelum ke rumah sakit. Betul, makanya pentingnya edukasi dan promosi di daerah itu sangat baik. Untuk pertanyaan berikutnya tentang seputar gejala-gejala dari kanker cervix ini sendiri. Oke, paling umum untuk yang awal itu apa sih yang harus diwaspadai gejalanya supaya untuk memeriksakan diri ke dokter, dok? Ya, infeksi virus HPV itu biasanya awalnya tidak memiliki gejala. Oke. Tapi kalau sudah parah biasanya adalah keputihan. Keputihan yang paling sering itu adalah keputihan yang berbau dan kadang gatal, dan kadang jika sudah diobatin itu tidak akan sembuh. Jadi berulang terus, jadi bersifat kronik gitu. Beda kalau misalkan penyebabnya bakteri, kita berikan antibiotik biasanya sembuh. Nah, ini biasanya kita berikan obat antibiotik, obat anti jamur, itu pasiennya mengeluhkan tetap keputihan. Nah, yang kedua adalah postcoital bleeding, artinya perdarahan pasca senggama. Nah, itu yang harus diwaspadai juga. Jadi kalau misalkan usianya sudah menopause, terus kemudian tiba-tiba perdarahan, itu juga wajib diwaspadai. Gitu, yang awalnya sudah menopause, sudah tidak berdarah, tiba-tiba perdarahan muncul lagi perdarahan, itu harus hati-hati gitu. Dan kalau sudah parahnya ya pasti ya efek ke gejala kanker, ya misalkan badan kurus, nafsu makan berkurang, kemudian pembengkakan di daerah tubuh ya, sampai ya kematian seperti itu. Berarti kembali ke tadi kita bahas tentang pentingnya pemeriksaan dini, yang utama bagi orang-orang atau mungkin pasien-pasien, tolong segera memeriksa bila tadi ya keputihan yang tidak kunjung membaik ataupun berdarah setelah senggama ya dok ya. Ini yang paling sederhana mungkin dan mudah dilihat oleh orang-orang awam. Gitu, setelah intinya pentingnya deteksi dini gitu ya. Deteksi dini adalah tujuannya untuk mengenal lebih awal adanya kelainan pada tahap lesi prakanker. Jadi sebelum kanker kita sudah mendeteksi di lesi prakanker atau luka di daerah sebelum kanker. Biar kita bisa mencegah perburukan-perburukan yang lain. Betul sekali dokter. Oke, baik dokter. Untuk keputihan sendiri dokter sempat bilang keputihan yang berbau atau keputihan yang tidak kunjung membaik walaupun sudah didapat pengobatan sebelumnya. Ada nggak sih dok kategori spesifik kita bisa mengatakan keputihan itu abnormal selain dari dua hal tadi mungkin? Iya, keputihan itu kan sebenarnya normal, fisiologis pada wanita. Kalau misalkan dia jernih, kemudian tidak berbau dan tidak berubah warna. Tapi kalau sudah berubah warna, bau, bikin gatal, nah itu yang kita harus waspadai. Nah, biasanya awalnya kita melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya tergantung apakah nanti mau. Nah, ini sebelum masuk ke situ kita harus tahu dulu nih pencegahannya ya. Jadi kita tahu bahwa untuk kanker serviks itu ada 3 pencegahan, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Nah, pencegahan primer dengan apa? Pertama dengan edukasi, promosi, dan vaksin. Nah, edukasi sangat penting, kita melakukan edukasi kepada wanita-wanita produktif, kemudian melakukan vaksin. Nah, tadi kita udah bahas tentang vaksin ya? Iya. Belum ya? Sempat belum dibahas vaksin ya? Kita ngomongin tentang vaksin dan IVA-nya aja dok. Oke, nanti mungkin akan dibahas. Nanti kan kita sambung tentang vaksinnya ya. Kemudian pencegahan sekunder dengan pap smear dan IVA atau pemeriksaan HPV DNA. Nah, untuk wanita yang sering mengalami keputihan bisa melakukan pemeriksaan dengan pap smear atau IVA, dan itu bisa dilakukan di rumah sakit maupun di puskesmas untuk IVA seperti itu. Jadi sangat mudah untuk melakukan pemeriksaan itu dan untuk deteksi dini gitu. Selanjutnya pencegahan tersier adalah mencegah yang awalnya udah kanker, kita mencegah untuk menjadi lebih ganas atau lebih ke stadium lebih lanjut seperti itu. Itu untuk yang keputihan dan pencegahan. Jadi sebenarnya mencegah keputihan menjadi abnormal sendiri adalah salah satu langkah untuk mencegah kemungkinan munculnya kanker serviks ya dok ya. Betul sekali dokter. Untuk gejala yang tadi itu sebenarnya sudah spesifik kita bahas tentang keputihan dan mungkin postcoital bleeding ataupun perdarahan saat setelah bersenggama. Kemudian untuk pertanyaan terkait tentang diagnosisnya nih dok. Dokter sudah menyebutkan bahwa kita bisa melakukan pemeriksaan seperti pap smear ataupun IVA, dan bahkan itu bisa dilakukan pap smear sendiri bisa dilakukan di puskesmas ya dok ya. IVA. IVA-nya yang di puskesmas. Untuk pemeriksaan itu berarti untuk RS, puskesmas, 2 ini bisa dilakukan pemeriksaannya. Iya, deteksi dini bisa dilakukan di rumah sakit maupun di puskesmas. Klinik pun juga bisa. Kebetulan kita lagi di kota ya dok ya. Tadi dokter juga sempat bilang di daerah-daerah yang berkembang, selain
faktor kesadaran mungkin atau faktor sosioekonomi juga berpengaruh. Untuk pemesan ini sendiri apakah tercover dok oleh BPJS mungkin ataupun oleh asuransi? Gimana itu dok? Dari dua ini apakah ada pemeriksaan yang lebih, mungkin kita bilangnya cost efektif kali dok ya, dari harga pemeriksaannya lebih terjangkau bagi orang-orang dengan keadaan ekonomi yang tidak seberuntung orang lain? Yang paling murah adalah pemeriksaan IVA, dan itu gratis di puskesmas. Jadi tidak usah khawatir dengan biaya mahal. IVA itu bisa dilakukan di puskesmas dan tanpa biaya apapun. Dan itu sangat simpel sekali dilakukan dengan pemolesan asam asetat di leher rahim atau di serviks. Dalam 1 menit kita akan lihat apakah ada tanda keputihan atau tidak. Nah, kalau misalkan putih, ada tanda putih setelah diberikan hapusan asam asetat atau asam cuka, nah itu IVA-nya positif dan biasanya kita sarankan untuk dirujuk ke rumah sakit. Perlu lanjutan. Perlu pemeriksaan lanjutan gitu. Itu jadi sangat simpel. Jangan mikirin duitnya gitu. Pikirin kesehatannya dulu. IVA sendiri bisa dilakukan di puskesmas dan bahkan gratis ya dok ya? Gratis, betul. Dengerin tuh. Nah, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana munculnya, gejalanya, pemeriksaan diagnosisnya sendiri. Tapi ini yang orang-orang pasti juga penasaran dok ya, apalagi untuk orang-orang yang bila sudah terjadi pada dirinya, tadi kita sempat sebut bahwa stigma tentang hubungan seksual, tentang orang-orang yang mengalami yang menjadi, dia mungkin malu, dia mungkin takut untuk memeriksakan dirinya, atau mungkin takut bilang ke keluarga bahwa dia memiliki kondisi ini dan perlu ditemenin, perlu dukungan support mental ataupun lain sebagainya. Terkait pengobatannya, untuk bagi orang-orang yang mungkin sudah mengalami, apakah kanker serviks ini bisa sembuh? Bisa, jika kita dapatkan pada stadium awal, gitu. Makanya pentingnya adalah deteksi dini. Kalau misalkan sudah berlanjut ke stadium lanjut, itu sudah tidak bisa. Artinya pengobatannya pun pasti lebih canggih, butuh kemoterapi, butuh sinar, ya, dan itu sangat-sangat butuh biaya yang sangat mahal. Sehingga itulah pentingnya bagaimana kita pertama kali melakukan deteksi dini, gitu. Semakin cepat kita dapatkan, semakin tinggi pula angka keberhasilan kesembuhannya. Berarti semakin dini terdeteksi akan semakin tinggi pula angka keberhasilan pengobatannya tadi ya dok ya, untuk kesembuhannya. Betul dokter. Sembuh total dok? Yes. Wah, bisa sembuh total bahkan. Nah, berarti misalnya nih dok, sudah berlanjut kondisinya, sudah lewat lah mungkin masa yang tadi kita bilang deteksi dini tadi, sudah berlanjut, dan dokter tadi dokter juga sudah menyebutkan bahwa kalau sudah berlanjut pengobatannya akan lebih canggih, biasanya akan lebih mahal. Apakah jika sudah pada fase itu harus diangkat rahimnya? Justru kalau sudah masuk ke stadium lanjut, itu angkat rahim sudah bukan merupakan jalan untuk menyembuhkan. Justru kalau misalkan sudah stadium lanjut, itu hanya terapinya adalah paliatif, kemoradiasi atau kemoterapi. Gitu. Makanya batas untuk pengangkatan rahim itu biasanya pada stadium sampai 2A. Tapi kalau sudah di atas 2A, 2B itu biasanya dengan kemoterapi atau radiasi seperti itu. Kalau pada yang deteksi dini tadi, berarti tidak harus sampai ke pengangkatan rahim ya dok ya? Nah, kalau misalkan deteksi awal kita temukan udah gejala ke arah situ, nah tergantung tindakannya juga dokter. Jadi ada beberapa step yang harus kita lalui gitu. Nah, kalau misalkan benar-benar sudah tumornya itu sudah melewati batas leher rahimnya, ya mau nggak mau kita harus angkat, bahkan angkat rahim secara total. Artinya apa? Semua diangkat, leher rahimnya diangkat, rahimnya diangkat, kayak gitu, sampai pun indung telurnya semua kita angkat dan mengambil jaringan-jaringan di sekitarnya untuk dilakukan pemeriksaan apakah di jaringan sekitar rahim itu atau leher rahim itu sudah ada metastasis atau penyebaran dari tumor tersebut dokter. Gitu. Jadi memang benar-benar sampai mengangkat rahim secara total, dan organ-organ di sekitarnya biasanya kita angkat juga. Organ-organ wanita ya, kayak indung telur atau rahim, leher rahim. Itulah gitu pentingnya deteksi dini ya dok ya. Betul sekali. Jangan sampai ke tahap itu, harus diambil langkah-langkahnya. Iya. Ya. Biasanya kalau dari awal kita udah deteksi, ya paling kita mengambil daerah sekitar situ aja, daerah leher rahim kita ambil jaringannya, kita cukup daerah lokalnya aja yes, dok ya. Betul. Tapi kalau sudah menyebar ya bisa sampai angkat rahim gitu. Itu yang pengen kita betul hindarin sekali. sebenarnya dok betul ya. Betul sekali. Ya.
Apalagi mungkin pada kaum wanita itu pasti hal sensitif, terutama dari kelaminnya, kemampuannya untuk mengandung dan lain sebagainya. Melanjut tadi sudah ada beberapa terbahas tentang pengangkatan rahimnya. Dok, bagaimana kalau sudah dilakukan pengangkatan rahim? Apakah akan mengganggu aktivitas seksual ke depannya? Dan apakah dengan pengangkatan rahim ke depannya sudah tidak akan bisa terinfeksi HPV lagi? Oke, jadi kalau misalkan tadi penularannya kan melalui leher rahim ya. Ya. Kalau sudah diangkat artinya sumbernya sudah tidak ada gitu. Dan baik. kalau sudah diangkat rahim artinya fungsi seksualnya pasti kemungkinan akan terganggu. Kenapa? Karena satu, mulut leher rahimnya sudah diangkat, sehingga kalau diangkat total itu kan artinya sudah tidak ada serviks atau leher rahim. Iya. Dan pastilah ada yang akan menurunkan aktivitas seksual gitu. Ada perubahan dalam aktivitas seksualnya. Terus yang kedua ya kalau sudah angkat rahim pasti sudah tidak haid lagi, ya kan? Karena rahimnya sudah diangkat dan sudah tidak bisa hamil lagi seperti itu. Untuk infeksi HPV sendiri, Dok, kalau sudah pengangkatan rahim, gimana, Dok? Apakah masih ada kemungkinan bisa terinfeksi lagi HPV? Nah, HPV-nya bisa. Kan kita tadi sebutkan ada yang low risk juga ya, bisa kutil kelamin kalau masih jajan juga, walaupun sudah itu dan masih tetap jajan dan melakukan hubungan seksual. Ya, Dok, ya? Jajan dan melakukan hubungan seksual yang tidak sehat ya bisa saja ada infeksi lainnya gitu kan, misalkan kutil kelamin. Gitu. Jadi HPV yang low risk atau yang risiko rendah masih bisa merajalela di situ, Dok, ya. Masih, betul. Kalau masih ada paparannya, masih ada hal utama yang menjadi pemicunya tetap bisa terjadi ya, Dok. Iya, Oke. Ini pertanyaan terakhir tentang pengobatan. Ini yang lumayan banyak yang nanya ini, Dok. Tadi membahas tentang pengangkatan rahim, salah satu hal yang sangat ditakuti oleh pasien-pasien dengan kondisi kanker serviks ini. Dok, sebenarnya ada nggak sih cara lain untuk mengobati kanker serviks selain pengangkatan rahim pada tahap tersebut? Pencegahannya atau terapinya itu biasanya udah lebih canggih, dokter. Kalau udah selain angkat rahim itu tadi kemoradiasi atau sinar atau kemoterapi gitu. Dan itu udah sangat-sangat buruk sekali biasanya kondisinya, apalagi pada stadium akhir ya, 4 atau 4B. Stadium 4 atau 4B itu biasanya hanya paliatif. Artinya paliatif adalah hanya mengurangi keluhan-keluhan pasien saja. Ya, bagaimana supaya dia bisa menjalankan aktivitasnya lebih baik tapi tidak mengobati sepenuhnya ya, Dok, ya. Betul sekali. Supaya dia bisa beraktivitas begitu kalau kita bahas tentang paliatif. Betul. Berarti sobat-sobat e-care memang kalau untuk pengangkatan rahim itu sendiri sudah kondisi yang memang mutlak memerlukan tindakan tersebut ya, Dok, ya. Ya kita harapkan supaya sobat-sobat e-care lebih sadar diri untuk kondisinya dan jangan sampai pada tahap harus pengangkatan rahim awalnya. Jadi jangan ditanyain alternatifnya gitu. Dari awal jangan sampai seperti itu harusnya jangan ya, Dok, sampai benar. Harus makanya deteksi dini. Nah, sebenarnya gampang selain tadi deteksi dini dengan pencegahan tadi kan, yaitu melakukan vaksin yang paling paling gampang gitu. Ini dokternya kebetulan bahas vaksin nih. Sekarang kita mau masuk ke seputar pencegahan. Tadi kita udah bahas tentang pengobatannya, Dok, ya. Kita udah bahas yang serem-seremnya nih, Dok, yang buat supaya sobat-sobat e-care semua tahu bahwa kondisi ini tuh serius loh gitu. Betul. Jadi jangan mikirin pengobatan gitu. Justru ini nih harus difokus ini. Pencegahan ini yang mau kita bahas. Nah, untuk pencegahannya tadi dokter sudah bahas mungkin vaksin yang nanti akan kita bahas lebih detail lagi, Dok. Cuman mungkin ada nggak sih, Dok, tips-tips atau cara-cara tertentu agar terhindar dari kanker serviks selain vaksin tadi mungkin? Dengan lebih melakukan deteksi dini. Itu yang penting, deteksi dini. Nah, penyakit yang bisa dilakukan deteksi dini adalah penyakit ini, kanker serviks dan kanker payudara. Itu kita bisa melakukan deteksi dini ya. Kalau payudara dengan sadari, kalau kanker serviks dengan pemeriksaan-pemeriksaan kayak vaksin, kemudian pap smear, IVA itu yang bisa kita lakukan. Kalau penyakit lain kan kadang tidak ada udah langsung ketahuan, tapi kalau ini kita bisa lakukan deteksi dini. Dan mungkin tadi yang dokter sebutkan seperti keputihan yang tidak normal dan perdarahan pasca senggama tadi ya, Dok. Itu merupakan gejala awal, jadi udah harus aware gitu. Baik, ini, Dok, untuk terkait vaksin yang tadi sudah kita sempat sebutkan, Dok, untuk vaksinnya ini ada nggak sih syarat khususnya untuk saya bisa mendapatkan vaksinnya? Vaksin itu bisa diberikan dimulai usia 10 tahun sampai 55 tahun.
Wah, luas sekali sebenarnya. Betul. Nah, pentingnya itu adalah kalau kita masih usia anak, itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan pap smear atau IVA, bisa langsung dilakukan suntik. Karena kan pasti kalau anak itu belum melakukan hubungan seksual. Ya. Jadi syaratnya kalau mau vaksin itu adalah satu, belum melakukan hubungan seksual bisa langsung dilakukan pemberian vaksin. Oke. Di usia 10 tahun sampai 55 tahun. Kalau misalkan masih anak-anak bisa langsung diberikan vaksin. Tapi kalau sudah melakukan kontak seksual atau sudah melakukan hubungan seksual, wajib melakukan pemeriksaan pap smear terlebih dahulu untuk menentukan apakah benar-benar normal apa tidak. Kalau sudah tidak normal, bukan vaksin jalan keluarnya. Oh gitu. iya, berarti ini memang untuk memastikan bahwa ya memang dia sedang tidak dalam terinfeksi HPV gitu. Bagi yang usia muda belum melakukan hubungan seksual bisa langsung divaksin. Vaksin? Bila sudah melakukan hubungan seksual, diperiksa dulu ya dok ya. Oke, betul. Berarti nggak ada syarat-syarat lain kan dok? Cuma itu aja berarti ya? Ya, dan yang kedua adalah untuk vaksin HPV pada anak itu hanya dilakukan 2 siklus. 2 suntikan, beda dengan dewasa. Kalau anak di 10 sampai 17 tahun itu 2 siklus, artinya diberikan pada usia 10 tahun dan diulang 6 sampai 1 tahun kemudian. Tapi kalau dewasa diberikan 3 siklus. Diberikan pada usia pada bulan ke-0, 1 bulan kemudian dan 6 bulan kemudian. Wah, lebih banyak gitu. Ya dok ya. Lebih sering, lebih 3 kali kalau dewasa. Kalau anak cuma 2 kali. Maksudnya kalau usia dini ya, jadi ya selain bisa langsung dilakukan, bahkan lebih sedikit pemberiannya dok ya, tidak berkali-kali, hampir 3 kali nih, 2 kali aja. 2 kali pada anak. Oke, untuk ketersediaan vaksin sendiri gimana dok? Tadi dokter sempat sebutkan, dokter sempat di daerah berkembang, dan sekarang kita lagi di Jakarta. Untuk vaksin HPV ini apakah ketersediaannya luas dok? Apakah mudah mendapatkan aksesnya? Misalnya apakah orang harus ke RS, apakah di puskesmas bahkan bisa diajukan untuk permintaan vaksin dok? Gimana? Nah, untuk vaksin ini memang lumayan mahal ya untuk vaksinnya, tapi mudah didapatkan. Tapi memang cenderung mahal. Jadi vaksin belum di cover ya dok ya? Belum di cover, betul sekali. belum di cover. Tapi nggak apa-apa, demi kesehatan tidak apa-apa. Benar sekali. Buat dok. bayar mahal tidak apa-apa demi kesehatan kita. Jadi intinya kalau misalkan vaksin itu yang ada di Indonesia itu ada 2. Ada yang mengcover 4 varian dan 2 varian. Dan biasanya yang mengcover 4 varian itu yang tipe 16, 18, 6 dan 11 lebih mahal dibandingkan yang hanya 16, 18 aja. Gitu. Jadi ada 2 tipe vaksin. Seperti itu. Berarti selama orang tersebut dalam rentang usia 10 sampai 55 tahun, dia bisa datang untuk mendapatkan vaksinnya. Betul. Cuma nanti perlu disesuaikan apakah sudah atau belum berhubungannya dok. Betul ya? Sekali dokter. Itu makanya pentingnya jujur ya. Jujur. Kalau sobat EACare ya. Jadi kalau untuk yang memangnya sudah berhubungan nih misalnya dok, tapi ternyata dia bilang sama dokter nih, dok saya belum berhubungan. Tuh. Ada gunanya nggak sih dok masih dalam dapat vaksinnya itu? Ada gunanya, betul. Jadi kalau misalkan sudah melakukan hubungan seksual dan ternyata hasil pap smear normal, justru kita sarankan untuk vaksin. Oh iya. Dan ingat kalau sudah melakukan vaksin, artinya tetap melakukan pemeriksaan pap smear, tapi rentannya mungkin lebih lama periodenya. Hanya gitu. Itu aja yang berbeda ya. Iya, gitu. Jadi namun kalau memang hasilnya tidak normal untuk vaksinnya sendiri sudah tidak justru malah membahayakan juga kan. Justru gitu. membahayakan iya, ya, dok, jadi ya. Jadi bukan vaksin jalan keluarnya, tapi ada langkah step atau langkah selanjutnya yang kita lakukan. lakukan. Dia malah tidak mendapatkan pengobatan yang seharusnya ya, yes, dok ya. Betul. Dia berharap mungkin vaksin ini membantu kondisinya, padahal bukan itu yang harusnya dia dapatkan. Betul. Sekali lagi pentingnya jujur kalau sedang ditanya sama dokternya ya sobat EACare ya. Kita mau bantu gitu, kita tidak menghakimi. Betul. Ya, untuk pencegahan tadi vaksin ini sangat ditekankan oleh dokter sendiri, Dokter Devi. Vaksin, pemeriksaan dini, kemudian ya dari awal jangan berhubungan seksual sembarangan, mungkin jangan jajan-jajan sobat EACare. Ini dok, kalau misalnya wanita yang tidak bisa mendapatkan vaksin HPV, mungkin karena alasan apapun ya dok ya, dari ketersediaan mungkin dia susah ataupun dari ekonomi dia susah untuk mendapatkannya, masih bisa nggak sih terhindar dari kanker serviks atau pasti akan terpapar? Bisa terhindar, asalkan tadi menghindari faktor resiko. Gitu. Intinya menghindari faktor resikonya yang tadi ya, melakukan hubungan seksual yang tidak sehat. Nah, kemudian rutin pap smear. Nah, itu juga rutin pap smear yang wajib buat dilakukan buat wanita gitu. Karena dengan rutin pap smear artinya kita sudah melakukan pencegahan secara sekunder ya untuk mendapatkan hasil apakah
servis kita masih dalam keadaan sehat atau tidak, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya untuk vaksin ini sendiri, walau tadi sempat kita sebutkan bahwa memang kebetulan harganya cukup mahal dan belum ada bantuan untuk terkait vaksin ini, itu tidak jadi alasan seseorang untuk mengatakan bahwa saya nggak dapat vaksin makanya saya kena kanker serviks. Karena banyak langkah-langkah lain yang bisa dilakukan untuk pencegahan tadi sendiri ya dok. Betul ya. sekali dok. Yang paling penting pencegahannya itu berarti dok. Iya. Memang bagi sobat-sobat EyeCare atau bagi orang-orang yang lebih beruntung bisa mendapatkan akses ke vaksinnya, disarankan untuk sebaiknya vaksin saja. Betul. Oke, baik dokter. Untuk pencegahan tadi sebenarnya sudah semua sih kita cover dok. Untuk pencegahan itu dari vaksin, dari langkah-langkah gimana supaya jangan sembarangan jajan. Mungkin dari dokter ada lagi pesan-pesan yang ingin ditambahkan ke sobat-sobat EyeCare untuk kata-kata penutupnya dok. Baik, halo sahabat EyeCare. Yang paling penting untuk pencegahan kanker serviks adalah deteksi dini dan pencegahan. Deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan lebih awal, dan yang paling penting adalah menghindari faktor risiko. Karena bagaimanapun kalau misalkan kita sudah rutin vaksin tapi tetap melakukan hubungan seksual yang tidak sehat, ya pasti ada kemungkinan, karena bagaimanapun vaksin itu tidak 100% ya, dan itu tetap bisa ada risiko untuk terjadinya kanker serviks. Jadi intinya melakukan hubungan yang sehat, tidak jajan sembarangan, kemudian daya imunnya harus diperkuat, dan yang paling penting adalah itu tadi, berdoa semoga kita terhindar dari penyakit itu. Wah, itu juga salah satu yang penting tadi dok. Betul sekali. Jangan lupa berdoa juga nih, semoga dari awal jangan kena aja gitu. Baik, untuk sobat-sobat EyeCare, kalau memang misalnya penasaran atau mungkin pengen memeriksakan diri, tadi dokter Devi di mana aja nih dok bisa ditemuin sama sobat EyeCare kita? Mulai datang ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Iya benar. Jangan lupa ya, nanti tinggal lihat aja nih jadwal dokter Devi-nya mana nih gitu, mau periksa. Tahu dari kita bilangnya gitu, biar rendah di servis. Ya, terima kasih banyak dokter Devi untuk waktunya dan sudah datang di studio kami pada hari ini. Untuk sobat EyeCare, jangan lupa untuk follow sosial media kami untuk mendapatkan info-info tentang kesehatan yang lebih update dan untuk mengetahui tentang topik-topik apa sih yang kedepannya akan kita bahas di podcast kita pada hari ini. Bisa juga untuk memberikan pertanyaan ataupun saran-saran topik tertentu, mungkin misalnya pengen dapat info dari dokter spesialis apa nih, dokter kulit ataupun yang lain-lainnya. Kalau ada penasaran tentang seputar kebidanan dan kandungan, jangan lupa ada dokter Devi-nya. Atau mungkin pengen lihat dokter Devi lagi di podcast kita pada hari ini. Iya. Terima kasih atas waktu dokter Devi. Terima kasih dokter Lukita. Pemirsa yang sudah memberikan waktunya untuk menyaksikan podcast kita yang perdana ini. Oke, salam sehat. Sampai jumpa sobat EyeCare. Salam sehat.